Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Umi Nur Afini Dwi Jayanti, dosen Tadris Biologi UIN Sumatera Utara Medan, akan menjelaskan sedikit berkaitan dengan penggunaan Mendeley, yang mana ini pernah saya sajikan pada kegiatan pelatihan Mendeley bagi mahasiswa angkatan 2018 Prodi Tadris Biologi FETK UIN Sumatera Utara yang dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 2021. Di sini saya akan membuat video berkaitan dengan bagaimana penggunaan Mendeley. Semoga nanti ini bisa dijadikan sebagai salah satu rujukan bagi kalian, Ananda semuanya, mahasiswa Prodi Biologi, ketika mungkin ini ya ada kesulitan atau ada hal yang terlupa berkaitan dengan bagaimana penggunaan Mendeley. Yang mana penggunaan Mendeley ini sangat penting sebagai salah satu alat bantu gitu ya untuk referensi manager yang akan sangat bermanfaat bagi kita khususnya akademisi dan juga mahasiswa, dan tentu saja ini sangat bermanfaat bagi kita semua untuk ketika menggunakan Mendeley ini untuk membuat gitu ya karya ilmiah gitu. Bagi yang skripsi atau bagian tugas akhir atau bagi yang mau mensubmit artikel jurnal gitu ya ke jurnal tertentu dan utamanya sudah terakreditasi SINTA, salah satu syaratnya adalah menggunakan reference manager untuk mengelola daftar pustaka atau daftar rujukan yang terdapat dalam artikel jurnal yang akan kita submit seperti itu. Jadi bagaimana berkaitan dengan penggunaan Mendeley ini harus memang kita pelajari. Nah, di sini terkait dengan introduction to Mendeley. Jadi apa sih itu Mendeley? Mungkin beberapa dari kalian sudah ada yang sudah mengenal dengan Mendeley ya secara otodidak, karena memang Mendeley ini bukan hal yang baru sebenarnya. Sudah banyak tutorial-tutorial yang menyajikan terkait dengan penggunaan Mendeley dan apa saja manfaatnya, dan sudah banyak lah gitu ya, mulai dari cara menggunakannya dan hal-hal penting berkaitan dengan bagaimana memanfaatkan Mendeley untuk manage gitu ya referensi yang akan kita gunakan dalam artikel ilmiah kita. Nah, jadi memang Mendeley ini merupakan software gratis ya untuk keperluan akademik, yang mana software ini dapat digunakan di berbagai macam platform, baik itu Windows, Mac, Linux, dan dulu juga bisa dilakukan secara mobile. Akan tetapi mulai 15 Maret 2021 versi mobile ini sudah discontinue. Dan utamanya Mendeley ini dapat mensupport semua browser utama ya, Google Chrome, Mozilla Firefox, dan yang lain-lainnya. Itu semua dapat kita akses gitu. Mendeley dapat diakses dalam semua browser utama tersebut. Nah, jadi Mendeley ini dia sistemnya sebagai bentuk seperti cloud gitu ya. Jadi kita bisa ketika di website, ketika versi website kita dapat menyimpan artikel-artikel jurnal yang akan kita jadikan apa namanya referensi kita itu secara online gitu ya di cloud, yang mana itu nanti bisa terintegrasi dengan hardware kita ya, baik itu uh, PC dan juga laptop seperti itu. Seperti yang saya bilang di awal bahwa untuk yang versi mobile itu sudah discontinue, sehingga Mendeley tentu saja dapat membantu kita dalam mencari artikel jurnal itu ketika kita nanti akan browsing gitu ya di artikel jurnal melalui browser, dan ketika kita ingin memasukkan ke dalam artikel kita atau skripsi kita, maka itu kita bisa integrasikan menggunakan aplikasi yang ada pada PC ataupun laptop kita. Nah, bagaimana sih penggunaan Mendeley? Jadi kalian harus ke ini ya, ke website utamanya gitu, http.mendeley.com. Di sini nanti akan ada tampilan seperti ini. Kita langsung saja mengklik. Nah, ini dia. Kalian juga bisa langsung aja cari ini ya dari Google, Mendeley. Maka cari yang paling atas, tinggal kita klik gitu ya.
Jadi ini merupakan bagian home gitu ya dari website Mendeley. Mendeley ini sekarang di bawah dipunyai oleh Elsevier ya. Jadi secara tidak langsung ketika kita akan membuat create account, ini create account sign in, nanti itu akan terintegrasi juga dengan akun Elsevier kita. Nah, jadi di sini ada berbagai macam ini ya menunya. Ada solution, support, sign in, create account, dan juga download. Nah, untuk download ini, kalian nanti ketika kalian mendownload, ini untuk mendownload ini ya aplikasi untuk di laptop gitu, dan ini otomatis untuk mendownload Mendeley Reference Manager for Desktop. Jadi ada beberapa versi gitu ya untuk Mendeley versi desktopnya. Yang terbaru adalah Mendeley Reference. Jadi ketika kalian masuk ke dalam membuka home-nya dari website Mendeley, maka ketika kalian mengklik tombol download di sini, menu download, maka akan langsung bisa kalian mendownload versi yang terbaru dari Mendeley Reference Manager-nya untuk versi di PC. Nah, tapi nanti ketika kita mengklik solutions, maka di sini akan ada berbagai macam menu-menu yang mana ini merupakan pilihan gitu ya, berbagai fasilitas yang ada pada atau produk yang ada dari Mendeley ini. Mendeley Reference Manager tadi seperti saya bilang, inilah yang nanti yang akan bisa kalian gunakan dalam ketika kalian download, bisa kalian gunakan untuk di versi desktopnya gitu ya. Nah, jadi ini versi yang bisa kalian gunakan di versi desktopnya atau digunakan aplikasi ketika kalian tidak membuka browser ini gitu. Dan dia sifatnya adalah otomatis tersinkronisasi dengan nanti akun kita yang ada, akun Mendeley kita yang ada pada versi website ini. Kemudian ada Mendeley Site. Nah, untuk Mendeley Site ini adalah salah satu produk dari Mendeley juga, yang mana ini bisa kalian gunakan untuk langsung diintegrasikan pada Microsoft Word kalian. Nah, tetapi ini hanya bisa digunakan untuk Microsoft Word yang versi di atas 2016 ya. Jadi kalau misalnya di bawah 2016 biasanya tidak kompatibel. Dan dengan adanya Mendeley Site ini, kalian tidak perlu ada Mendeley yang versi desktopnya gitu. Jadi ketika kalian hanya punya, misalnya kalian tidak sempat nih untuk membawa laptop, tapi kalian tiba-tiba harus merevisi artikel kalian, dan yang mana kalau misalnya kalian mau mau membuka referensi-referensi yang sudah kalian simpan itu ternyata ada di laptop kalian itu. Nah, ketika kalian ingin menggunakan PC orang lain atau menggunakan laptop orang lain, maka kalian bisa nih nanti menginstal Mendeley Site di Word-nya teman kalian itu atau laptop orang lain tersebut, dan tinggal kita sinkronisasi saja, kita tinggal login dengan akun Mendeley kita, maka kita tetap bisa dapat mengakses data-data artikel jurnal yang sudah kita simpan dalam akun Mendeley kita gitu. Jadi untuk Mendeley Site ini cukup efisien ketika kita kemungkinan lupa membawa laptop dan tiba-tiba harus mengerjakan artikel kita seperti itu. Kemudian untuk Mendeley Desktop ini merupakan bentuk paling awal, yang pertama kali lah diadakan produk di awal gitu ya, Mendeley ini dibuat. Nah, ini adalah versi dari desktopnya untuk digunakan aplikasi pada laptop kita atau PC kita. Jadi kita bisa tanpa membuka website Mendeley ini, maka kita bisa mengatur nanti kita untuk bagaimana membuat citasi kita ketika ingin mengorganisasi artikel-artikel jurnal yang akan kita citasi sebagai referensi kita. Kemudian untuk web importer ini salah satu tambahan juga ketika kita ketika kita ingin ini seperti layaknya ini ya, seperti layaknya istilahnya add-ons gitu. Jadi kita bisa mengintegrasikan
Mendeley web importer ini ke bagian menu kita di sini di bagian ini ya, website kita itu. Ketika kita membuka jurnal, ketika kita ingin menemukan artikel yang bagus, kita tinggal klik saja Mendeley importer ini. Dan itu nanti kita bisa langsung ketika kita sign in bisa kita langsung simpan gitu ya, untuk masuk ke dalam akun Mendeley kita seperti itu. Untuk premium ini adalah untuk ketika kita ingin menambah ini kita apa namanya, kapasitas dari penyimpanan akun Mendeley kita seperti itu. Kemudian untuk support ini adalah petunjuk gitu ya ketika kalian ingin menggunakan bagaimana sih cara menggunakan Mendeley Reference Manager, menggunakan Mendeley Site, menggunakan Mendeley Desktop, bagaimana sih citizen plugin-nya, membuat kelompok, instalasi petunjuk instalasi Mendeley, web importer dan juga style citasi yang akan digunakan ada yang footnote atau body note itu semuanya ada di bagian support maksud saya. Di sini ada seperti petunjuk, jadi tinggal kalian baca saja bagaimana sih cara menggunakan semua produk yang ada di Mendeley ini di sini. Nah, untuk kalian yang belum mempunyai akun Mendeley, tinggal kalian create account saja di sini. Gitu ya. Tinggal kalian buat saja. Karena ini saya sudah punya karena sudah punya 2 akun, maka di sini mungkin saya akan menjelaskan dengan PPT saja ya. Jadi kalian bisa nanti buat sesuai dengan email kalian. Nah, jadi di sini nanti ketika kalian tadi sudah ini ya, ketika saya sudah sign in with different account, maka akan ada tampilan seperti ini. Nah, tinggal kalian masukkan saja email kalian yang akan kalian gunakan untuk ini untuk akun Mendeley kalian. Seperti ini contohnya ya. Kemudian kalian klik continue. Nah, nanti akan ada tampilan register seperti ini. Tinggal kalian tambahkan saja given name, nama kalian, nama awal kalian, dan juga family name. Biasanya ini untuk given name ini nama depannya gitu, dan family name ini nama terakhir kalian, seperti itu. Kemudian tinggal kalian buat passwordnya, yang mana passwordnya ini minimal 8 karakter, yang mencakup 1 angka, dan juga campuran antara huruf besar, huruf kapital, dan huruf kecil, dan juga 1 simbol, sehingga ini nanti akan membuat password kalian ini menjadi password yang kuat, seperti itu. Kalau kalian ini menggunakan laptop kalian sendiri, kalian bisa klik kotak ini ya, stay sign in, sehingga nanti ketika kalian membuka website Elsevier, maka nanti kalian secara otomatis bisa langsung saja login tanpa kalian harus mengingat-ingat lagi, karena kan biasanya kita lupa ya. Nah, tapi kalau misalnya kalian itu menggunakan laptop orang lain atau PC orang lain, maka ya kalian simpan password dan username kalian, email dan password kalian agar itu tidak lupa seperti itu. Nah, ketika kalian sudah klik register, maka nanti akan ada tampilan seperti ini. Welcome, you now have an Elsevier account. Nah, seperti yang bilang, karena emang ini awalnya Mendeley ini dibuat oleh mahasiswa doktoral ya kalau tidak salah di Inggris, saya lupa namanya. Akan tetapi karena karena bagus gitu Mendeley, maka dia diakuisisi oleh Elsevier, sehingga sekarang semuanya itu adalah di bawah Elsevier, sehingga ketika kalian membuat akun di sini Mendeley, maka itu secara tidak langsung juga merupakan akun Elsevier kalian. Seperti itu. Nah, nanti akan ada tampilan dashboard akun Mendeley seperti ini. Gitu. Nah, jadi akan ada tampilan Mendeley seperti ini. Saya kembali lagi ke website-nya ya, jadi biar lebih nyata lagi.